Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Guys, di video kali ini aku mau bercerita lagi menyambung video yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, kata aku mending tonton dulu supaya nyambung gitu. Karena aku masih akan bercerita tentang relationship lagi, tapi kali ini aku akan cerita yang lebih spesifik tentang bagaimana kita bisa look in dan look out. Kita bisa melihat ke dalam diri kita dan kita bisa juga melihat apa yang ada di dalam diri pasangan kita. Kenapa aku mau bercerita tentang ini? Karena kebetulan aku punya satu cerita yang membuat aku ingin untuk menceritakan ini. Jadi ceritanya gini, aku kan di sekitar 3 mingguan yang lalu itu ada kerjaan yang mengharuskan aku untuk pulang sore banget. Kondisinya pada sore itu tuh udah mau hujan. Seperti biasa, kalau misalkan aku pergi sendiri berarti aku akan pulang bersama driver ojol. Ceritanya aku pesen tuh driver di driver online gitu. Terus aku dapat tuh driver. Habis dapat driver ternyata tiba-tiba tuh di cancel sama drivernya. Nggak tahu alasannya apa, dan kayak aku mikir kok di cancel ya. Ini sebenarnya aku kesel karena aku udah nunggu lama dan aku buru-buru harus cepat pulang karena besoknya aku harus kerja lagi. Tapi aku mencoba untuk husnuzon sama Allah, kayak ini Allah mau apa ya, kok di cancel sama driver yang ini, Allah mau mempertemukan aku dengan hal apa gitu. Sampai akhirnya bener prasangka baik aku kalau aku dapetin driver yang dia tuh baik banget dan dia banyak sharing cerita sama aku tentang kisah hidup dia. Ada satu poin yang menarik yang ingin aku bahas di sini. Jadi tiba-tiba drivernya itu cerita ke aku kalau dia itu hidupnya ditempa, kalau dia tuh hidupnya penuh perjuangan, kalau dia tuh hidupnya keras sejak kecil karena orang tuanya bercerai. Dia dibesarkan sama adik mamahnya atau bibinya dia sebut, dan dia merantau sejak kecil. Dia berjuang untuk hidup dia, membiayai kebutuhan dia sendiri, sampai pernah kalau dia tuh ya udah tidur di mana aja yang penting bisa tidur. Saking emang sekeras itu dunianya dia pada saat dulu. Tapi yang menarik adalah dari sekian obrolannya, cerita yang dia sampaikan ke aku, dia di akhir bilang gini, "Teh, saya tuh belum nikah karena saya sadar diri kalau masa lalu yang membentuk saya itu jadi emosional dan saya tuh tipikal orang yang keras. Karena dulu saya suka dihina, dulu saya suka diejek, dulu saya suka direndahkan. Tapi pada saat itu mungkin dia belum punya daya, belum punya cukup, belum bisa lah untuk melawan gitu, karena ya tahu diri bahwa hidupnya juga lagi berantakan. Saking mungkin terlalu banyak omongan-omongan negatif orang gitu ya, terus dari keluarganya juga gitu, hingga akhirnya sekarang dia udah di fase kehidupan yang jauh lebih baik. Bisa aku bilang udah cukup mapan, udah cukup lah untuk laki-laki. Udah ada rumah, udah ada kendaraan, udah ada pekerjaan tetap, terus dia juga punya beberapa bisnis. Bahkan dia ngojek itu ya untuk mengisi waktu dia supaya bisa dapat rezeki tambahan lah gitu selepas dia pulang kerja
mobil, dia pulang ke rumah. Kan kayak wah ini laki-laki udah bertanggung jawab ya, cukup dengan kehidupan dia tuh. Apalagi bisa-bisanya dia memikirkan bagaimana kalau misalkan dia nikah, karena dia tahu hal-hal negatif yang ada, yang terbawa dampak daripada kehidupan dia di masa lalu, yang dia tuh nggak mau sampai istrinya ngerasain dan anak-anaknya ngerasain. Keren. Dan aku cukup merasa seneng karena ketemu sama driver itu. Aku bersyukur juga Allah cancel driverku yang sebelumnya, sampai akhirnya ya mungkin Allah menggerakkan aku dan dia untuk bertemu supaya aku bisa mendengarkan cerita dia dan aku bisa banyak belajar dari dia gitu. Terus aku mau sampaikan di sini untuk teman-teman yang belum menikah, yang saat ini mungkin sedang berpacaran atau sedang dalam masa pencarian, aku mau bilangin hal ini yang mungkin gak semua orang akan ngasih tahu kamu. Kalau penting untuk kamu tahu, selain kamu merasakan besarnya rasa cinta ataupun besarnya rasa sayang dari pasangan kamu, besarnya perhatian effort dari pasangan kamu, penting juga untuk kamu itu melihat ke dalam diri kamu. Apakah luka apa saja yang kamu punya? Ini bukan hanya tentang anak yang lahir dari keluarga yang tidak cemara, tapi juga ya anak-anak yang lahir dari keluarga cemara. Aku yakin setiap individu itu dia punya luka, punya masalah di masa lalu yang akhirnya membentuk dia, yang kita nggak pernah tahu apakah masalah itu udah selesai atau belum dengan diri kita gitu, apakah masalah itu sudah berdamai atau belum dengan diri kita. Jadi penting untuk kamu tahu dulu tentang apa yang belum selesai di masa lalu, atau jangan belum selesai deh, tentang apa yang menurut kamu tuh yang terjadi di masa lalu tuh ngaruh banget ke kepribadian kamu sekarang. Kedua, kamu juga harus kenal sedalam itu pasangan kamu. Gak cukup loh dia effort, dia menunjukkan rasa sayangnya ke kamu gitu, karena ketika nanti menikah, aku yakin di 5 tahun pertama mungkin oke, baik-baik aja, tapi di 5 tahun selanjutnya, bahkan mungkin nggak jarang juga di 5 tahun pertama udah kelihatan kok hal-hal yang mungkin akan membuat kita kaget dengan segala karakter kepribadian dia yang terlambat kita gali, terlambat kita temukan, yang akhirnya membuat kita merasa kok gini ya, kok gitu ya gitu. Padahal sebenarnya kita selalu punya waktu dan kita selalu punya kesempatan untuk tahu itu lebih awal. Gimana caranya supaya kita itu tahu, mengenal, menemukan karakter asli daripada diri kita ataupun daripada pasangan kita gitu. Salah satu caranya adalah seperti yang selalu di dalam Islam itu kan, Islam tuh menikah adalah menyempurnakan separuh agama kita ya. Dan Islam tuh gak cuman nyuruh kita untuk menikah dengan perintah yang sesakral itu ya, menyempurnakan separuh agama kita, tapi Islam juga kasih tahu caranya gimana supaya pernikahan kita tuh bisa menjadi pernikahan yang bahagia, pernikahan yang memang ibadah yang bisa kita nikmatin selama sisa hidup kita. Coba kita lihat bagaimanakah prosedur dalam Islam ketika mau menikah. Dalam proses ta'aruf itu kita memang dituntut untuk bisa saling terbuka, untuk bisa mengenal diri kita dan untuk bisa mengenal pasangan kita beserta ke dalam-dalamnya gitu, beserta jauh sampai ke masa lalunya, masa kecilnya. Karena kita kadang kayak merasa cukup dengan penjelasan kalau misalkan oke, dia putus sama masa lalunya karena ini, dan dia menginginkan perempuan yang seperti ini, dan dia sekarang sudah menjadi laki-laki yang seperti ini. Kita kadang merasa cukup dengan hanya mendapatkan pernyataan itu. Balik lagi ya, di dalam proses ta'aruf Islam itu tidak pernah memaksa. Di dalam ta'aruf tuh kayak yang mengarahkan kita untuk kita bisa menemukan diri kita dan menemukan pasangan kita. Dilihat dari pertama, kalaupun misalkan ada perempuan yang dia bercadar, dalam proses ta'aruf perempuan itu harus membuka cadarnya dan memperlihatkan wajahnya kepada calon suaminya itu. Terus di dalam proses ta'aruf kita juga dianjurkan untuk
menggali sedalam-dalamnya informasi tentang calon pasangan kita. Kita tanya ke mama bapaknya, dia tuh gimana sih kalau di rumah. Kita tanya ke adiknya, ke kakaknya gitu. Kita tanya ke tetangganya, kita tanya ke rekan kerjanya, kita tanya ke ke temen circle pergaulannya gitu kan. Kita tanya ke orang-orang yang emang ketika kita tanya dia akan memberikan statement yang jujur, dan itu adalah ya apa adanya gitu. Karena kan nanti ketika kita menikah kita akan berhadapan dengan dia, kepribadian dan karakter dia yang memang sehari-hari secara otomatis dan secara natural dia lakuin gitu. Bisa jadi selama bersama kita ya itu bukan dia yang seutuhnya gitu. Ada beberapa hal yang dia tutupi, ada beberapa hal yang dia jaga supaya kita nggak tahu gitu. Tapi ketika kita berusaha untuk menggali dan menemukan informasi yang lebih dalam kepada orang-orang tersebut gitu, itu akan membuat kita lebih dini mengenal dia, dan akan membuat kita lebih tahu gitu siapa laki-laki yang akan kita nikahi. Lalu setelah nanti kita menemukan karakter dia yang sebenarnya itu kayak gimana dari orang-orang tersebut, dari hasil pengamatan kita, dari mungkin pertanyaan-pertanyaan jebakan kita ke orangnya secara langsung. Dalam ta'aruf itu tidak memaksa untuk kita harus menerima dia. Ya kalau misalkan memang jawabannya kita menemukan kekurangan-kekurangan yang tidak bisa kita terima, kekurangan-kekurangan yang kita tahu akan lebih merugikan kita, ya nggak apa-apa kok untuk ta'arufnya nggak dilanjutin. Mungkin aku bisa bilang dalam pacaran, kita bertahun-tahun pacaran tidak menjamin kita akan menemukan karakter dia yang sesungguhnya, tidak menjamin kita akan menemukan kekurangan-kekurangan dia yang memang bisa untuk kita pertimbangkan gitu. Bukan seberapa lama waktunya, tapi memang seberapa kita mampu untuk menggali segala sesuatu tentang dia, dan seberapa mampu juga kita terbuka sama dia. Jangan cuman kita yang pengen tahu kekurangan-kekurangan dia gitu. Ya dia juga harus tahu kekurangan-kekurangan kita, dan apakah kita bersedia untuk seterbuka itu terhadap dia. Aku juga punya cerita lagi. Ini cerita tentang temen aku yang curhat sama aku. Dia bilang ke aku juga melihat ya hubungan mereka tuh oke, romantis, terus baik juga laki-lakinya, keluarganya juga baik. Oke lah itu secara apa yang dilihat di masa sekarang dalam hal mereka menjalani hubungannya berdua. Terus temen aku tuh tanya ke aku, tapi dia tuh sebenarnya orang tuanya bercerai dan dia berjuang untuk hidupnya dia sebelum ada di titik ini. Dia bilang kayak, aku tuh sebenarnya khawatir nanti ada dampaknya dari kondisi keluarganya yang seperti itu, terus mungkin dia yang dewasa sebelum waktunya. Terus aku bilang ke teman aku kayak, oke, nggak apa-apa, kita lihat di masa sekarang kamu sama dia sayang sama kamu, dia jaga kamu, keluarganya menerima kamu gitu. Ketika kita tahu bahwa di masa lalu dia lahir dari keluarga yang memang tidak baik-baik saja, yang mengharuskan dia akhirnya karena keadaan harus dewasa sebelum waktunya, harus dihadapkan dengan masalah-masalah yang sebenarnya bukan masalah untuk seumuran dia gitu. Untuk memastikan itu kita meminimalisir dampaknya, aku menyarankan teman aku untuk konseling pranikah. Jadi temui profesional untuk bisa membantu kamu lebih tahu menggali tentang dia, juga supaya membantu pasangan kamu juga untuk mengenal. Siapa tahu selama ini juga dia banyak memendam luka atau banyak memendam perasaan yang terkubur gitu ya, terabaikan. Jadi supaya ya enak gitu, nanti memang memutuskan kalian cocok itu bisa untuk saling menerima, bisa untuk saling melengkapi. Lanjut pernikahan, ikhtiarnya ya datangi ke profesional, ke konselor, ke psikolog gitu, untuk bisa membantu kalian bisa saling terbuka dan mantap. Yakin mau aku bilang adalah ketika nanti pun kamu melihat diri kamu yang ada yang belum selesai dengan ya di masa lalu kamu gitu ya, apakah itu memang dalam pola pengasuhan, ketika bersama keluarga kamu gitu. Pokoknya apapun yang kamu temukan, apapun yang kamu rasakan, ketika kamu sudah menemukan itu, cobalah untuk menerima kehadirannya dan coba untuk
selesaikan dulu gitu, sadari dulu gitu bahwa ya itu luka kamu dan bukan tanggung jawab orang lain untuk mengobati itu. Ketika kamu merasa ternyata menemukan oh ada ruang yang kosong nih di dalam diri aku, ya itu juga tanggung jawab kamu untuk bagaimana mengisi ruang kosong itu. Bukan tanggung jawab orang lain, bukan tanggung jawab pasangan kamu. Ketika mikirnya nanti kalau udah nikah, aku tuh berharap aku bakalan diginiin sama pasangan aku karena di masa kecil aku nggak dapat, atau aku tuh berharap nanti aku diginiin sama pasangan aku karena itu adalah luka aku gitu. Jadi berharap terus saja, berharapnya nanti ketika nikah tuh pasangan aku yang akan mengisi, pasangan aku yang akan ngasih gitu. Padahal justru ketika kita sadar kalau memang ada luka, kalau memang ada kekosongan atau kekurangan dalam diri kita, ya itu tanggung jawab kita untuk bagaimana bisa melengkapi itu. Jangan pernah membebankan hal itu kepada orang lain, apalagi pasangan kita. Pun kita juga harus punya pasangan yang sadar akan itu. Jadinya nanti ketika nikah tuh gak akan yang saling ngambil kebahagiaan gitu loh. Kayak paham gak? Ini gelas aku kosong, gelas pasanganku juga kosong. Terus karena kita udah menikah, kita merasa karena kita punya pasangan, kita merasa kita berhak untuk gelas kita diisi oleh pasangan kita gitu. Padahal ya gelas pasangan kita juga kosong kan gitu. Jadi pastikan sebelum menikah kalian meskipun gelasnya kosong, bagaimanapun caranya jangan sampai jadi seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan gelasmu sendiri. Aku rasa ketika kamu yang berpikiran oke, aku akan menikah supaya aku bisa terlepas dari semua masalah dan beban yang aku punya di masa sekarang ataupun di masa lalu gitu. Justru menikah itu kamu sebenarnya menambah beban, menambah masalah gitu, yang kalau misalkan kamu belum selesai dengan beban dan masalah yang sebelumnya, ya kamu akan seberat itu gitu, menerima beban dan masalah selanjutnya di saat kamu sudah menikah. Kita informasi teknologi sudah sangat berkembang, kamu juga pasti aku yakin tahu bagaimana caranya untuk supaya bisa lebih siap mematangkan diri akan menikah nanti gitu. Informasi banyak gitu kan, cara perbaikilah tuh FYP TikToknya untuk pengembangan diri kamu gitu. Jangan terus menuntut orang lain untuk memahami kamu, tapi belajarlah untuk mencukupi diri kamu sendiri. Bahagiakan dulu diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamunya belum bahagia, kamunya belum cukup, orang lain, pasangan kamu pun gak akan bisa bikin kamu bahagia. Karena apapun yang pasangan kamu kasih selamanya akan selalu kurang dan gak pernah cukup untuk kamu. Kayaknya udah deh, aku lihat di catatan aku udah selesai. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk terus dipantengin video-videoku. Aku akan upload seminggu sekali untuk saat ini. Sebenarnya aku pengen uploadnya seminggu 2 kali, cuman aku belum sanggup. Dan kalau misalkan ada masukan atau saran untuk video selanjutnya ke depannya ingin bahas tentang apa selain membahas tentang ini, kalian boleh banget untuk follow Instagram aku di @askihaliza, dan silakan untuk komen aja, karena di Instagramku pun aku biasanya suka cerita juga. Segitu aja video untuk kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.